Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA, sekaligus doa penutup. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan bapak-bapak tamu undangan sekaligus juga sahabul bait. Di sini yang kita hormati dan banggakan Bapak Wakil 1 Rektor. Itu ya. Bukan Wakil Rektor 1. Tadi sama-sama kita belajar. Atau saya yang salah ini? Wakil 1 Rektor atau Wakil Rektor 1? Hah? Tadi kalian tidak belajar berarti, tidak dengar, menghayal tadi, cuma bertepuk-tepuk saja. Kalian ini tadi itu mentang-mentang mau jadi guru SD, malah berubah jadi anak SD. Tidak tahu kena tepuk tangan aja. Padahal tadi Anda ditegur. Yang ada menunduk, minta maaf, menyesal, malah tepuk tangan, hore, hore, hore. Ya itulah namanya anak SD. Mungkin kalian ingin menjiwai murid-murid kalian sejak sekarang. Begitu ya. Jadi wakil 1 rektor atau wakil rektor 1? PR sudahkah? La ilaha illallah. Wakil 1 rektor ya, wakil 1 karena yang dihitung wakilnya. Kalau rektornya cuma 1. Sama seperti HUT ke-15 PGSD. Seperti itu yang benar. Tapi yang namanya kalian belajar, banyak kesalahan itu wajar. Dan memang jujur banyak sekali kesalahan kalian hari ini. Ini panitia juga saking, ya saya maklum, saking senangnya, saking gembiranya dengan ulang tahun PGSD yang ke-15 ini, sehingga semua disamaratakan. Yang sibuk dan super sibuk dan banyak acara pun dianggap pengangguran seperti panitia. Jadi kami ini memang sengaja terlambat, bukan sengaja sebetulnya, tapi karena ada acara di banyak tempat. Tadi saya rapat serius dengan MUI di Masjid Agung yang saya tinggalkan demi bersama-sama memperingati HUT ke-15 PGSD. Tadi waktu di MUI yang dibahas tahu nggak apa? Anak-anak SD yang pada pakai ini, apa namanya? Sebentar lagi hari Natal, di mana-mana atribut agama Kristiani, atribut Natal khususnya, ya kita bisa saksikan dipakai oleh anak-anak Muslim di Alfamart, Indomart. Musik yang diputar saja kasidah Natal. Kasidah kayak kita bilang, musik-musik Kristen. Para karyawan-karyawatinya berjilbab, tetapi pakai topi apa namanya itu, Sinterklas itu. Itu yang terjadi. Sejak anak SD sudah pakai itu. Ini tugas kalian. Ini kewajiban kalian. Tidak bisa lepas daripada pengaruh para pendidik. Belum lagi beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa tahun lalu, kita nonton di berita bahwa anak-anak SD sudah pacaran. Jangan-jangan kalian sudah pacaran juga sejak SD? Ngaku. Pacaran apa tidak?
Tidak. Pacaran apa tidak? Tidak sekali. No. Tidak sekali. Iya, no. Berarti 2 kali 3 kali. Apa artinya yang ingin saya sampaikan? Insya Allah singkat saja karena ini sudah jam mau maghrib rasanya ya. Yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana hanya ingin menegaskan saja pesan-pesan berharga yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil 1 Rektor, Ibu Rektor, tentang multitalenta, tentang peningkatan kualitas dan mutu, menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih, sebagaimana tadi harapan yang sama kepada para dosen yang agar tidak monoton saja. Kalian juga mahasiswa. Allahu a'lam, saya tidak tahu, belum pernah bertanya apakah ada pendidikan agama kalian pelajari di sini. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Enggak kedengaran, ada apa tidak? Ada, alhamdulillah. Kenapa pendidikan agama itu sangat penting? Jangan ada yang mengatakan ini bukan jurusan saya, itu jurusan PAI misalnya. Anda salah besar. Kalau Anda mengatakan pendidikan agama itu bukan urusan Anda, itu urusan mahasiswa PAI, ganti KTP-nya, coret agamanya. Kalau memang pendidikan agama itu bukan urusan Anda. Selama Anda beragama Islam, ini muslim apa tidak di sini? Selama Anda muslim, maka wajib hukumnya Anda mendalami, menekuni, bahkan menguasai prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam. Apalagi kelak kalian tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tidak, tetapi juga memberikan keteladanan, mentransfer budi pekerti kepada anak-anak peserta didik kalian. Dan itu sangat-sangat utama. Itu yang merupakan tantangan terbesar masa depan kalian semua. Kalau secara ilmu pengetahuan, tanpa sekolah bisa pintar sebenarnya sekarang. Apalagi sudah ada YouTube, ada ini itu. Kalau hanya ilmu pengetahuan, tetapi budi pekerti dan akhlakul karimah itu. Karena itu ini lihat, tadi saya sempat terkesima ketika di Ajun ini yang malaikat-malaikat putih ini. Kenapa? Apa yang kalian pelajari tidak wajib dipelajari oleh mereka di ma'had. Tetapi apa yang mereka pelajari di ma'had wajib kalian semua mempelajarinya. Itu bedanya fardu ain dengan fardu kifayah. Seperti kedokteran, seperti ilmu pendidikan, seperti ilmu fisika, matematika, biologi, bahasa Indonesia, itu lebih kepada fardu kifayah. Tahu nggak fardu kifayah apa? Supaya tidak dikatakan bisa bertepuk tangan saja. Bisa, ada yang bisa fardu kifayah itu apa? Oi. Sepertinya sudah lapar semua, saya juga lapar, tapi kok hilang tumpeng yang di sini itu? Enggak jadi ulang tahun ini. Mana tumpengnya? Kita potong sama-sama nanti. Awas ya. Saya habiskan semuanya nanti, lapar saya ini. Fardu kifayah maksudnya apa? Semua berkewajiban, tapi satu sudah melaksanakannya, gugur kewajiban atas yang lain. Tidak ada di satu desa, di satu kota, di satu negara lebih-lebih yang paham matematika berdosa semua. Tetapi ada 1, 2, 3, apalagi lebih, sudah ratusan ribuan paham matematika, yang lain tidak berdosa jika tidak mempelajarinya. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, apa maksudnya fardu ain? Selama punya kepala dan kepalanya isinya otak dan akal, dan selama akalnya sehat, ditambah dia adalah seorang muslim, di KTP-nya Islam, punya akal sehat, balik, sudah dewasa, sudah ada bulunya di mana-mana, maka dia kalau tidak mempelajarinya berdosa, akan ditanya di akhirat nanti. Itu namanya fardu
fardu ain. Seperti apa fardu ain? Tuh yang dipelajari di ma'had semuanya fardu ain, atau sebagian besarnya fardu ain. Tentang hukum-hukum salat, tentang akidah, tentang rukun iman, apa itu iman kepada Allah, apa itu iman kepada Rasulullah, apa itu iman kepada malaikat, bagaimana melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Lebih-lebih bagaimana membersihkan hati, bagaimana menjunjung akhlakul karimah sebagai umat sang suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak harus masuk ma'had baru dipelajari. Sehingga maksud saya apa? Mungkin kalian berpikir tidak usah sudah masuk ma'had. Walaupun Anda tidak masuk ma'had, wajib Anda pelajari semua itu. Kalau Anda tidak pelajari semua itu dan akhlak Anda menjadi tidak baik, pendidikan agama Anda menjadi minim dan bahkan nihil. Tadi saja saya lihat ada yang keluar, betul apa tidak? Saya naik, ada yang mundur, betul apa tidak? Itu kalau di ma'had lain ceritanya. Tapi ini di Unham saya wajar, maklum. Makanya tadi saya pertanyaan pertama, belajar enggak pendidikan agama di sini? Di ma'had mustahil seperti itu, betul apa tidak? Di ma'had saya sebelum begitu masuk, sendal saya diputar sama mereka ini, supaya begitu saya keluar enggak perlu balik, tinggal masukkan kaki. Di beberapa tempat, tidak hanya di ma'had. Waktu saya pengajian kalau tidak salah di wilayah di Songa barangkali, itu ada siswi atau talibat ma'had. Saya keluar dari masjid, waktu itu pengajian di masjid, sendalnya diangkat. Saya tinggal masukkan kaki. Sendalnya diangkat oleh talibat ma'had itu. Di sini saya baru naik, sudah banyak yang lari ke belakang. Ini harus dibenahi. Nihil semua ilmu kalian kalau akhlaknya tidak ada. Bagaimana kalian mau mengajar? Bagaimana kalian mau mendidik para murid-murid yang masih di sekolah dasar? Apa maksudnya sekolah dasar? Masih penanaman pondasi. Kalau kalian saja seperti ini, kecil harapan saya. Masa depan anak-anak kita akan menjadi generasi yang baik. Tetapi jangan putus asa. Saya pun besar berharap kepada Anda semua. Insya Allah kalian ke depan akan semakin banyak peningkatan mutu dan kualitas. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nih, anak-anak SD sekarang di sekitar banyak kita lihat berita sudah pakai atribut-atribut. Harus kalian pahami juga itu sebagai guru atau calon guru. Apa sih hukumnya? Jangan tidak mau tahu, itu bukan urusan saya. Itu nanti ma'had yang jawab. Tidak seperti itu. Ya, banyak hal sesungguhnya yang ingin saya sampaikan, tapi karena sebelum tumpangnya basi ya. Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tentang sebagian kalian yang barangkali aktif di organisasi lain. Saya tadi sempat terkejut, ada juga loh di sini ternyata. Karena di IAIH juga cukup masif itu. Di Institut Agama Islam, saya dosen di sana ya, di IAIH. Selain di ma'had juga di IAIH. Begini, jujur saya aktif juga di NU. Saya berapa kali menjadi narasumber di acara-acara NU sampai di luar negeri. Buku-buku karya saya diresensi, direview di situs-situs resmi NU. Bahkan saya memiliki posisi di lembaga-lembaga dan badan-badan otonom NU. Saya ketua 1 Jatman Lombok Timur. Tahu Jatman? Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Itu badan otonom Nahdlatul Ulama, saya ketuanya di Lombok Timur. Tetapi kenapa ya, apa yang ingin saya katakan? Dulu Al-Maghfirullah mengutus murid-murid beliau, bahkan murid-murid berprestasi, murid-murid pilihan, dikirim kemana-mana, dikirim ke Jogja, dikirim ke Jakarta, dikirim ke Mekah, dikirim ke Mesir. Kalau dipikir-pikir, kenapa beliau kirim kemana-mana? Apa beliau kurang apa beliau?
sampai orang-orang, anak-anak beliau, jamaah-jamaah beliau diutus kemana-mana, disuruh belajar kemana-mana. Apa maksudnya? Tidak masalah belajar di mana-mana, aktif di mana-mana, tidak masalah, malah bagus. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan dan memajukan dan membesarkan rumah Anda sendiri, rumah kita ini. Banyak yang diutus kemana-mana tapi pulang dengan ilmu yang didapatkan dari luar untuk memajukan organisasi ini. Paham kalian apa tidak? Makanya ada yang diutus dulu ke Jogja, pulang malah melawan, itu pengkhianat namanya. Maka kalau kalian aktif di mana-mana, ini sekedar agar kalian tidak bingung. Silahkan, saya juga aktif di mana-mana kok. Tetapi kalau ternyata dampaknya, efeknya adalah merobohkan rumah sendiri, maka Anda pengkhianat dan harus segera keluar dari rumah ini. Tetapi kalau Anda mengambil ilmu dari mana saja, silahkan untuk membesarkan rumah kita dan membangun sinergitas yang baik dengan semua yang ada, termasuk tempat Anda aktif itu, silahkan, tidak masalah. Tetapi kalau di tempat di sini di rumah ini Anda aktif di tempat lain lalu menjatuhkan rumah sendiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya aktif di banyak organisasi, saya aktif di banyak tariqah sufi. Saya tahu di Nahdlatul Watan ada tariqah Hizib Nahdlatul Watan. Saya tahu di sini ada Himmah NWDI. Saya tahu ada banyak badan-badan otonom dan lembaga-lembaga. Tetapi semua itu kenapa saya lakukan? Agar sinergitas dengan luar itu menjadi baik. Dan ketika saya di luar, saya muncul, saya hadir sebagai tokoh Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Bukan saya menyembunyikan identitas dan malu menjadi NWDI. Jangan di sini kalau begitu, keluar. Tapi harus bangga. Harus bangga. Soal kekurangan itu wajar. Tugas Anda menyempurnakan dan membenahi. Anda menjadi harapan kita. Bukan Anda menemukan kekurangan di himmah lalu Anda tinggalkan. Justru Anda yang diharapkan untuk memajukan himmah. Jangan hanya terima jadi dan manja. Jangan hanya menjadi konsumen, jadilah produsen. Mudah-mudahan saya tutup dengan satu pantun. Takutnya makin lama makin panas ini. Ya, ini Pak Dr. Hirjan tadi berapi-api. Milu itu berapi-api, aduh. Sudahlah, saya berair-air saja ya. Pergi ke pasar, beli onde-onde. Jangan pernah gentar, maju terus PGSD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.